Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Nur Afriani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Prodi Manajemen Pemasaran. Jadi saya di sini akan menjelaskan secara singkat dari mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan manajemen di Transmart itu. Jadi berita penutupan beberapa gerai retail Transmart ini baru-baru di Indonesia telah menimbulkan kehebohan gitu. Jadi di kalangan konsumen dan investor. Beberapa pihak berspekulasi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah finansial, tapi sementara itu pihak lain percaya bahwa penutupan adalah langkah yang strategis untuk mengkonsolidasi operasional. Jadi apapun alasannya, penutupan itu jelas berdampak pada rusaknya reputasi Transmart. Jadi untuk mengurangi dampak negatif ini, melindungi mereknya, perusahaan mestilah mengambil langkah-langkah untuk mengelola krisis tersebut secara efisien dan efektif. Seperti yang saya pelajari dalam kuliah ini, jadi reputasi perusahaan adalah aset yang paling berharga. Inilah yang diandalkan pelanggan dan investor untuk membuat keputusan apakah akan berbisnis dengan perusahaan itu atau tidak. Ketika reputasi sudah bereduksi, ia dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Jadi dalam kasus Transmart ini, penutupan beberapa gerai retail telah berdampak pada reputasi perusahaannya. Pertama, telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Kedua, telah menyebabkan pelanggan khawatir tentang masa depan perusahaan. Ketiga itu telah merusak citra merek perusahaan. Komunikasi perusahaan Transmart ini mengungkapkan bahwa sebanyak 7 gerai Transmart di Indonesia itu telah ditutup permanen sebagai bagian dari langkah efisien bisnis retail. Jadi di pandemi COVID kemarin itu telah mengubah pola belanja masyarakat, dan penutupan gerai ini dilakukan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang melanda di negara ini. Jadi PT Trans Retail Indonesia juga berusaha memperkuat bisnis retailnya dengan melakukan strategi raising store. Jadi tujuan dari penutupan gerai ini adalah untuk memajukan ekonomi bangsa dan menguatkan toko-toko yang masih beroperasi. Untuk mengelola krisis secara efektif ini, Transmart itu mestilah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya. Ini bisa melibatkan peluncuran kampanye hubungan masyarakat untuk mempublikasikan kekuatan dan prestasi perusahaan. Langkah ini juga sekaligus guna mengimbangi opini publik yang perlahan-lahan mereduksi merek dari Transmart itu sendiri akibat penutupan beberapa gerai retailnya. Jadi cara Transmart menangani krisis ini akan berdampak signifikan pada masa depannya. Jika perusahaan mampu mengelola krisis secara efektif, ia dapat muncul lebih kuat dari sebelumnya. Namun jika perusahaan gagal mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya, hal itu dapat menyebabkan kerugian yang berkepanjangan. Jadi ada beberapa langkah nih strategis yang dapat dilakukan oleh manajemen Transmart itu sendiri dalam memanajemen krisis. Yang pertama itu dari transparansi. Transmart itu harusnya transparansi tentang alasan penutupan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kerusakan reputasi. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan ringkas kepada pelanggan dan investornya, dan harus bersedia menjawab pertanyaan stakeholdersnya. Jadi kedua, empati Transmart itu perlu berempati terhadap kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan itu harus memahami bahwa penutupan telah menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran, dan harus melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi yang ketiga itu ada ketanggapan. Transmart harus tanggap terhadap pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan tidak boleh mengabaikan atau menepis pertanyaan mereka, yang harus memastikan untuk menjawabnya tepat waktu. Yang keempat ini ada akuntabilitas. Jadi Transmart itu harus bertanggung jawab atas tindakannya. Perusahaan itu harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penutupan tidak terjadi lagi, dan harus bersedia untuk menerima tanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, selain keempat langkah strategi tadi, Transmart juga perlu proaktif dalam komunikasi krisisnya. Perusahaan itu seharusnya tidak menunggu krisis mencapai puncaknya sebelum mulai berkomunikasi dengan para pemangku kepentingannya. Jadi Transmart itu harus mulai berkomunikasi lebih awal dan sering, dan harus menggunakan semua saluran komunikasinya untuk menjangkau pemangku kepentingannya. Jadi mungkin sekian untuk analisis dari UAS Sistem Manajemen Pemasaran saya. Kurang lebihnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.